Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahia Ruki. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Alhamdulillah hari ini aku bisa up video lagi buat teman-teman semua. Semoga kalian gak bosen ya nontonin video aku, karena memang rutinitasnya kan begini-begini aja ya teman-teman. Kegiatannya ibu rumah tangga ya memang seperti ini ya. Semoga teman-teman semuanya gak bosen. Oke teman-teman, ini videonya dimulai di pagi hari. Nah tadi aku habis belanja protein hewani. Ini aku mau bersihin dan mau aku food prepin. Tapi sebelumnya ini ada cucian piring di sink. Jadi ya udah, ini aku cuci piring dulu aja supaya nanti pas cuci ikan itu udah beres gitu ya, di sinknya itu kosong. Nah ini aku udah hampir mau selesai untuk cuci piringnya. Dan untuk pagi ini tuh panas banget teman-teman, Masya Allah ya, cetar banget. Dan ini aku belanjanya itu buru-buru tadi karena memang ninggalin anak-anak di rumah. Nah ini aku bongkar dulu untuk belanjaannya. Jadi pagi ini tuh aku beli ikan-ikanan ya teman-teman. Aku beli udang setengah kilo, seperempat. Terus ini aku beli ikan kembung setengah kilo. Terus aku juga beli ikan mujair ya. Ini aku beli 1 kilo lebih. Terus ini aku beli ikan pisang-pisang nih teman-teman. Nah ini aku langsung bersihin aja, tapi aku nggak record ya karena memang ini tuh ribet banget dan aku buka jilbab karena saking panasnya teman-teman. Oke, nah ini aku langsung food prep aja. Nah untuk udang aku beli seperempat, tapi aku wadahnya aku pisahin aja kayak gini ya. Untuk udang ini harganya 23.000 ya seperempatnya. Terus ini aku juga beli ikan mujair, ini 1 kilo lebih ya. Tapi aku cuma dihargain 1 kilo, 1 kilonya itu 35.000. Tukang ikannya baik banget ya, Masya Allah. Terus ini aku beli ikan pisang-pisang setengah kilo ya, harganya 18.000. Nah kalau di tempat kalian ikan yang warna merah itu apa namanya? Terus ini ikan kembung ya, setengah kilonya harganya 15.000. Pokoknya protein hewani aku ya gini-gini aja sih yang dibeli ya teman-teman. Dan aku tuh minggu ini nggak beli ayam-ayaman ya, soalnya minggu kemarin aku udah beli ayam-ayaman kayak bosen aja gitu ya. Oke, ini aku simpen dulu di kulkas. Oke, lanjut lagi. Nah tadi habis ada mama aku ya datang ke sini nganterin oleh-oleh. Jadi kemarin itu mama aku baru pulang dari Lampung habis ziarah gitu ya teman-teman. Dan ini aku dikasih oleh-olehnya. Jadi mau langsung aku beresin aja. Dan ini oleh-olehnya banyak banget, Masya Allah ya teman-teman. Ada kerupuk kemplang, terus ada kerupuk pisang. Ini juga ada bakpia. Oh iya, sekalian dikasih juga untuk jajanannya anak-anak teman-teman. Masya Allah banyak banget. Terima kasih mama. Semoga rezekinya tambah lancar ya. Nah ini aku nggak tahu habisnya kapan karena banyak banget teman-teman. Soalnya keluarga aku tuh nggak terlalu yang suka ngemil gitu loh teman-teman. Jadi kalau habis makan kenyang ya udah gitu, nggak ngemil-ngemil lagi. Ya paling adalah sesekali aku juga suka ikutan gitu ya ngemil-ngemil. Nah ini aku langsung simpen ke box kayak gini. Nah ini untuk makanan atau cemilan yang minggu lalu atau bulan lalu ya, aku lupa masih ada. Ini aku keluarin aja. Terus ini aku susunin di tempat ini ya teman-teman. Jadi untuk box ini tuh khusus box makanan. Biasanya kalau yang suka ngemil itu Dede Edgar sih, tapi kayak kakak itu nggak sebanyak Dede Edgar itu ngemilnya teman-teman. Nah ini sisanya aku masukin juga. Ini ada pengawetnya. Aku kalau makanan atau tas atau isi lemari biasanya aku pakein pengawet kayak gitu ya teman-teman, supaya awet gitu. Termasuk protein hewani atau sambal gitu ya yang disimpan lama di freezer, aku kasih pengawet gitu teman-teman. Nah untuk cemilannya aku taruh di situ aja karena biar gampang gitu kalau anak-anak mau ngemil ngambilnya. Nah terus ini untuk tasnya aku beresin dulu ya. Nah untuk tas belanja ini lumayan ya, maksudnya untuk tas ini lumayan ya, bisa dipakai buat tas belanja gitu, soalnya space-nya itu gede teman-teman. Nah ini aku taruh aja di sini di tempat para tas. Jangan salfok ya sama isinya karena berantakan. Isi kabinet berantakan. Oke, nah ini plastiknya aku langsung buang aja. Dan untuk makanannya aku taruh lagi di depan.
Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang ini aku mau beresin pakaian ya teman-teman. By the way, aku mohon maaf ya kalau dari tadi tuh ada suara motor, ada suaranya Dede Erli. Dede Erli ini udah bangun nih. Jadi aku tuh ngedubbing ini pagi-pagi ya teman-teman, sekitar jam setengah 7. Kalau jam setengah 7 itu memang di depan rumah itu lalu lalang motor tuh banyak banget. Karena depan rumah aku kan jalanan umum ya teman-teman. Jadi ada yang nganter sekolah, ada yang pergi kantor gitu ya. Pokoknya berisik lah pagi-pagi. Terus Dede Erli juga ini udah bangun. Kalau Kakak Kai sama Dede Edgar belum bangun. Jadi maaf kalau ada suaranya Dede Erli berisik. Takutnya teman-teman salfok gitu ya sama suaranya Dede Erli. Pokoknya kayak gitu teman-teman. Aku tuh kalau dubbing pagi-pagi atau enggak malam ya. Yang mendingan itu malam sih teman-teman, agak sepi gitu ya. Soalnya kalau siang biasanya ada anak sekolah kan berisik. Soalnya rumah aku kan deket sekolahan. Terus kalau pagi sama sore itu jam pulang kantor lalu lalang motor ya teman-teman. Kadang-kadang siang itu ada tukang es krim, ada tukang tahu bulat, belum lagi ntar sorenya ada tukang putu, malamnya ada tukang sari roti. Masya Allah lah pokoknya ya. Oke, nah ini aku udah hampir mau selesai nih untuk beresin pakaiannya. Ini pakaian beberapa hari nih teman-teman, bisa lihat sendiri numpuk banget kan. Terus ada pakaian dari laundry juga yang aku udah beresin. Nah ini aku dibantuin sama kakak Kai ngeberesinnya, alias nyari riweuh teman-teman. Ya udah, ini aku beresin dulu, masukin ke keranjang. Nah ini ada Dede Erli yang rewel, jadi ya udah aku ambil aja Dede Erlinya. Terus untuk pakaiannya nggak langsung aku simpen ke lemari karena susah ya bawanya, aku simpen dulu aja di sini. Terus untuk plastik laundry mau aku langsung buang aja ke belakang. Oke, lanjut lagi. Nah ini habis zuhur ya, aku lagi nemenin anak-anak main. Aku lagi nonton TV sih sebenarnya sambil ngawasin anak-anak, terutama ngawasin Dede Erli ya. Sekarang itu Dede Erli udah ngerembet-rembet, berdiri-berdiri terus gitu loh teman-teman. Siapa yang udah ngikutin aku dari pas aku hamil Dede Erli nih? Nggak kerasa kan, tiba-tiba sekarang Dede Erlinya udah mau bisa jalan. Nah ini sampai dengan anak-anak tidur, semuanya tidur ya, terutama anak-anak yang cowok nih. Pas aku denger di kamar kok sepi, ternyata mereka tidur, Masya Allah ya. Jadi judulnya anak-anak itu nonton TV ketiduran, alias TV nontonin anak-anak. Nah oke, mumpung mereka lagi pada tidur, ini aku mau langsung beraktivitas lagi aja. Nah jadi siang hari ini tuh aku mau bikin stok bumbu dasar ya teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu itu ada mama aku yang ngasih cabai banyak banget dan aku bingung mau diapain gitu ya. Soalnya kalau masak aku nggak terlalu pakai banyak cabai dan ya udahlah aku eksekusi aja mau bikin bumbu dasar gitu ya. Kalau balado-baladoan sih biasanya kalau aku sama suami makan, tapi kalau kayak tumis-tumisan nggak terlalu pakai banyak cabai gitu sih teman-teman. Nah ini cabenya, terus bawangnya pas aku lihat ternyata cuman sedikit. Nah ini sebelumnya aku mau isi dulu minyak goreng ya. Ini mau aku refill karena udah habis. Untuk minyak goreng itu biasanya dalam 1 bulan aku kalau nggak banyak goreng-gorengan ya, itu biasanya 3 liter aja sih cukup ya. Tapi kalau lagi banyak goreng-gorengan biasanya 4 literan sih dalam 1 bulan teman-teman. Nah ini aku refill dulu untuk minyaknya. Nah untuk minyak ini nggak semuanya masuk ke dalam teko ini ya teman-teman, ada sisanya sedikit. Jadi nanti aku mau pakai untuk sisanya buat bikin bumbu dasar ya. Nah untuk bumbu dasarnya ini aku siapin bawang merah, bawang putih sama cabai merah besar juga. Nah ini udah aku cuci semuanya. Yang pertama ini aku mau bikin dulu bumbu dasar merah ya. Untuk bumbu dasar merah ini aku cuman pakai bawang merah, cabai keriting merah sama cabai besar merah. Aku nggak pakein bawang putih ya, soalnya aku kurang suka sama bawang putih gitu ya teman-teman, kayak bau aja gitu kalau ada bawang putih. Pokoknya nanti kalau mau masak pakai bawang putih ya tinggal ditambahin aja pakai bawang putih, diiris-iris aja gitu. Nah ini langsung aja nih ditumis tanpa minyak ya, soalnya tadi pas ngeblender itu pakai minyak. Sengaja aku blendernya pakai minyak, soalnya kalau pakai air nanti pas ditaruh di freezer atau ditaruh di chiller terus agak membeku dikit tuh susah nyongkelnya. Tapi kalau pakai minyak goreng tuh gampang gitu nyongkelnya teman-teman.
Nah ini dimasak sampai dengan setengah matang aja. Nah sambil nunggu bumbu dasar merah ini hampir matang, ini aku mau siapin untuk bumbu dasar putih. Nah kalau untuk bumbu dasar putih ini aku pakein bawang merah, bawang putih sedikit aja bawang putihnya, terus pakai ketumbar. Nah ini ada kemiri yang udah aku halusin ya teman-teman. Ini aku campurin lagi aja di sini. Untuk kemirinya aku pakein agak banyak supaya nanti masakan itu gurih gitu ya. Nah ini terus dicuper sampai dengan halus. Nah biasanya kalau untuk bumbu dasar putih itu aku pakai buat bikin gulai, bikin opor gitu ya. Nah kalau nanti bikin opor tinggal ditambahin item-item yang lain gitu teman-teman. Terus ini pas aku blender aku lihat-lihat kok kayak kering banget gitu ya. Ternyata aku lupa masukin minyak gorengnya. Jadi ya udah ini aku masukin aja untuk minyak gorengnya. Pakai minyaknya lumayan agak banyak sih kalau aku ya. Soalnya kalau minyak goreng itu jadi pengawet nantinya, pengawet alami gitu ya teman-teman. Nah oke, ini aku blender dulu, aku cuper dulu untuk bumbu dasar putih. Dan ini untuk bumbu dasar merahnya udah hampir mau mateng. Kalau udah mateng, setengah mateng aja sih ya sebenarnya. Kalau udah selesai tinggal dimatiin aja kompornya. Terus sisihkan di tungku sebelah. Dan ini gantian ya, lanjut aku mau tumis untuk bumbu dasar putih. Nah kalau untuk bumbu dasar putih ini aku bikinnya sedikit aja ya teman-teman. Soalnya jarang banget pakai bumbu dasar putih ya. Tuh kan teman-teman, banyak banget suara motor kan. Aku mohon maaf ya kalau agak berisik. Oke lanjut lagi ya. Nah ini udah hampir mau selesai nih untuk bumbu dasar putihnya aku masak. Terus ini blendernya aku rapihin lah biar nggak terlalu sumpek ya di dapur. Oke, nah ini udah hampir mau matang untuk bumbu dasar putihnya. Ini setengah matang juga. Kalau orang-orang bumbu dasar putih itu suka dipakai buat masak nasi goreng ya. Aku sih belum pernah, enak gak sih? Nah oke, ini udah selesai masaknya dan ini didinginin dulu sebentar. Nah kalau udah agak dingin, asapnya udah hilang, ini aku langsung masukin aja ke food container atau ke wadah jar gitu ya teman-teman. Seneng banget ya kalau udah punya stok bumbu dasar, masak itu jadi satset gitu ya teman-teman. Nah ini untuk bumbu dasar putih, nanti kalau misalkan mau masak gulai tinggal ditambahin pakai kunyit gitu ya. Atau misalkan mau bikin opor tinggal ditambahin cengkeh, kapulaga atau kayu manis gitu ya. Nah kalau untuk stok bumbu dasar merah biasanya aku pakai buat balado-baladoan gitu teman-teman. Dan ini sih nggak terlalu banyak karena bawang merahnya itu sedikit teman-teman. Tadinya aku mau bikin banyak banget kan stok bumbu dasarnya, tapi ternyata bawang merahnya cuma sedikit, jadi ya jadinya sedikit deh. Tapi lumayan lah ya, ini jadi nanti buat bisa buat nanti beberapa kali masak gitu teman-teman. Oke, ini udah selesai nih untuk bumbu dasar merah aku, udah jadinya segini. Terus bumbu dasar putih aku juga udah jadi. Ini lumayan bisa buat nanti beberapa kali masak biar satset gitu ya. Ini cocok banget nih buat teman-teman yang lagi sibuk atau buat teman-teman yang rempong lah gitu ya. Pokoknya ini masak jadi satset gitu. Oke teman-teman, nah ini aku mau cuci piring dan ini panas banget, jadi aku ambil kipas portable ini. Kipasnya kecil tapi cabai rawit ini lumayan nih, ada anginnya gitu ya teman-teman, karena memang di luar itu panas banget, masya Allah ya. Oke teman-teman, untuk videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton video aku. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman semuanya terhibur dan terinspirasi ya. Thanks for watching. Have a nice day. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.